Nah, oke teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang stroke atherotrombotik. Nah, buat oke kita ke pengertian dari stroke itu sendiri ya teman-teman. Nah, jadi stroke itu adalah suatu penyakit neurologis itu yang mana eh, disebabkan akibatnya terdapat kita katakan sebagai kecacatan atau jejas di sini biasanya pada pembuluh darah di sini atherotrombotik yaitu sumbatan akibat trombus di di arteri pembuluh darah arteri sehingga mengakibatkan suplai darah ke jaringan tersebut menjadi tersumbat, terhalangi dan jaringan otak biasanya teman-teman dan itu akan terjadi nekrosis atau mati. Nah, oke. Di sini stroke itu bisa kita ukur atau kita nilai di sini melalui scoring, scoring untuk stroke. Di sini nilainya di sini untuk total skor antara -2 sampai +5 apabila pasien mendapat skor 1 atau lebih terdiagnosis stroke dan skornya kurang dari sama dengan 0 maka bukan stroke. Nah, oke kita ke diagnosis bandingnya. Itu yang pertama, ada stroke itu sendiri dibagi menjadi stroke non-hemorrhagic dan stroke hemorrhagic. Nah, stroke non-hemorrhagic itu ada TIA, ada RAND, stroke in evolution, complete stroke. Klasifikasi non-hemorrhagic lagi berdasarkan lokasi penggumpalan, ada yang non-hemorrhagic emboli dan non-hemorrhagic yang trombus. Nah, buat yang stroke hemorrhagic ini itu ada pendarahan intracerebral, pendarahan subdural, pendarahan subarachnoidal. Yang kedua itu ada tumor otak. Yang ketiga itu ada meningitis. Yang keempat ada trauma capitis. Yang kelima ada myasthenia gravis. Nah, kemudian kita ke ilmu kedokteran dasarnya. Yang pertama itu ada anatomi. Anatomi yang paling penting dari stroke itu adalah anatomi dari sirkulasi otak ya teman-teman, sirkulasi ensepalon itu kita namai adalah circle of Felici. Nah, circle of Felici ini itu adalah sirkulasi yang memperdarahi otak ya teman-teman. Di sini juga ada homunculus. Homunculus mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri nanti. Nah, jaras-jaras ini jaras kortikospinalnya dan anatomi jaras kortikobulbar, jaras somatosensorik. Kemudian histologi. Nah, di sini untuk dinding-dindingnya, lapisan-lapisan arterinya ini juga harus dipelajari, teman-teman nanti bisa baca-baca lagi. Juga di sini dari fisiologinya, valnya, cerebral blood flow-nya. Nah, kemudian ada patogenesis dan patofisiologinya. Oke, di sini itu ada modified risk factor atau faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan juga ada unmodified risk factor atau faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Untuk faktor risiko yang dapat dimodifikasi itu ada rokok, hipertensi, jarang olahraga, dan dislipidemi. Untuk yang tidak dapat dimodifikasi itu dari usia tua dan juga gender. Nah, kedua faktor risiko ini itu berkemungkinan mengakibatkan stroke tadi. Jejas di sini contohnya jejas endotel ini pada stroke yang kita bahas kali ini itu stroke atherotrombotik sehingga mengakibatkan disfungsi dari endotel. Nah, akibat itu yang pertama terjadi migrasi LDL ke tunika intima ini dari LDL atau lemak yang kita makan dan juga migrasi makrofag ke tunika intima yang mana kedua ini akan membentuk foam cell. Nah, juga ada migrasi otot polos ke tunika intima yang menimbulkan fibroscape. Nah, untuk foam cell dan fibroscape ini itu apabila bergabung bersatu ini dari lemak-lemaknya teman-teman akan membentuk suatu plak atau suatu massa yang dapat menyumbat dari pembuluh darah itu. Maka disebut dari plak atherom. Nah, dari plak atherom ini itu sehingga akan terbentuk trombus karena dari respon inflamasinya itu dan dapat juga ruptur. Nah, akibat dari trombus itu terbentuklah sumbatan atau oklusi pada pembuluh darah, sehingga terjadi hipoperfusi pada jaringan sekitar dan juga penurunan kadar oksigen.
Karena penurunan kadar oksigen tadi otomatis, kadar ATP-nya juga akan menurun dan glikolisis dan terjadi glikolisis yang anaerob. Dari glikolisis anaerob itu terjadi asidotoksisitas atau terbentuknya banyaknya asam laktat. Juga di sini akan mengakibatkan nekrosis karena hipoperfusi tadi. Dari nekrosis ini dapat terbentuk infak. Dari infak ini pada subkortikal itu yang pertama mengakibatkan memutus jaras kortikospinal, yaitu terjadi hemiparase pada sebelah kanan dan juga memutus jaras kortikobulbar, menimbulkan parase pada nervus 7 sehingga mengakibatkan wajahnya mencong, dan parase pada nervus 12 yang mengakibatkan bicara rero. Dan juga di sini berefek kepada memutusnya radiasi optik sehingga terjadi hemianopia homonim. Juga di sini memutus spinothalamikus sehingga jadi talamokortikal dan juga hemihipestesia. Pada pemeriksaan penunjang di sini untuk golden standard dari stroke ini itu melalui CT scan atau computed tomography scanning. Pertama ada tes lab, ada MRI, ada elektrokardiograf, ada elektroensepalogram, ada ekokardiografi, ada digital substrak angiografi, ada tes cairan cerebrospinal, dan ada sinar X tengkorak. Oke, untuk tata laksananya di sini ada terapi umum yaitu stabilisasi jalan nafas, stabilisasi hemodinamik. Juga ada terapi non farmakologi. Itu untuk kompetensinya spesialis neurologi, ada yang pertama operatif, plebotomi, neurorestorasi, dan rehabilitasi medik, low level laser terapi, juga ada edukasi. Untuk terapi spesifiknya itu ada terapi antiplatelet, contoh obatnya adalah aspirin, asetil salicylic acid, yang mekanisme kerja dan lain-lainnya teman-teman bisa dibaca sendiri. Oke, ini adalah contoh resepnya. Untuk komplikasinya di sini pada neurologi itu dapat terjadi stroke berulang. Kemudian kedua itu ada edema cerebri. Ketiga itu ada infak hemoragik. Keempat itu ada vasospasme. Kelima adalah hidrosepalus. Keenam adalah subdural hygroma. Dan non-neurologi itu ada peningkatan tekanan darah, hiperglikemi, edema pulmonal, penyakit kardiovaskular, bronkopneumonia, tromboflebitis, dekubitus, kontraktur otot dan sendi, infeksi kandung kemih. Untuk edukasinya di sini yang pertama kita beritahu kepada pasien dan keluarga agar tidak terjadi kekambuhan atau serangan stroke. Kedua adalah mengawasi pasien minum obat. Yang ketiga adalah jika ada stroke berulang harus segera mendapat pertolongan segera. Keempat adalah membantu pasien untuk menghindari faktor risiko. Nah, ini pencegahannya yang primer, sekunder, dan tersier. Untuk yang primer adalah dari lifestyle, diet rendah natrium, jika stroke berulang harus segera mendapat pertolongan segera. Dari sekundernya itu mengendalikan faktor risiko, pemeriksaan MRI, monitoring jantung, pemeriksaan DM, pengukuran kadar kolesterol. Dari tersiernya adalah rehabilitasi fisik, rehabilitasi mental, dan juga sosial. Untuk prognosanya atau prognosisnya, quote vitam dan quote fungsionamnya itu dubia ad monam selama penata laksanaannya dilakukan secara adekuat atau baik dan benar. Nah, untuk epidemiologinya di sini prevalensi dari stroke itu lebih tinggi pada pria sebesar 59,8% dibanding wanita. Menurut data WHO juga menunjukkan bahwa kematian sebesar 7,9% dari seluruh jumlah kematian di Indonesia disebabkan oleh stroke. Stroke sebesar 10% dari seluruh kematian di dunia merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit jantung koroner dan kanker di negara-negara maju. Penelitian yang dilakukan riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa prevalensi stroke di Indonesia pada laki-laki adalah di atas 75 tahun. Ini untuk daftar pustakanya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kalau ada yang mau tanya lagi boleh silakan isi kolom komentarnya. Dan juga jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe supaya lebih semangat upload video-video selanjutnya. Terima kasih.